Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mengucapkan selamat pada kalian atas diterimanya di SMA Negeri 1 Agungan. Oleh karena itu, patutlah kalian bersyukur karena tidak semua teman-teman kalian bisa masuk di SMA Negeri. Selanjutnya memperkenalkan nama Bapak yaitu Mukodas, alamat BTN Saruban, Loket 1 nomor 11, Pintu Lor, Susukan, Kabupaten Cirebon. Anak sekalian, dalam penyampaian materi MPLS ini, Bapak akan menyampaikan yaitu bagaimana menjadi remaja yang berkarakter, religius, sehat, cerdas, dan produktif. Oleh karena itu, marilah kita simak materi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan bagaimana itu remaja. Selanjutnya, gambaran daripada perkembangan remaja, kemudian permasalahan yang mungkin dialami oleh para remaja, dan yang keempat yaitu upaya untuk mempersiapkan diri menjadi remaja yang berkarakter, yaitu religius, sehat, cerdas, dan produktif. Selanjutnya, remaja adalah ada beberapa pengertian mengenai remaja. Yang pertama yaitu menurut pendapat WHO World Health Organization bahwa remaja itu adalah individu yang berkembang pada saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, menurut BKKBN, remaja adalah penduduk laki-laki atau perempuan yang berusia 10 sampai 19 tahun dan belum nikah. Itulah gambaran pengertian remaja. Oleh karena itu, kalian sekarang sedang berada di masa remaja, masa yang sangat indah, masa emas dalam pertumbuhan kehidupan manusia. Kemudian, bagaimana keadaan remaja di Indonesia ini? Kalau kita perhatikan jumlah remaja di Indonesia dari mulai tahun 2010 sampai dengan 2050, ini berdasarkan sensus penduduk. Sensus penduduk itu diadakan setiap 5 tahun sekali. Kita lihat bahwa jumlah remaja di Indonesia pada tahun 2010 yaitu ada 43.551.815. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu sekarang ada 42.327.900 jiwa. Artinya ada kenaikan setiap sensus itu ada 0,6%. Gambaran ini menunjukkan bahwa remaja Indonesia setiap tahunnya selalu berkembang. Kemudian apa dengan jumlah tadi remaja yang begitu banyak ini? Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dengan jumlah remaja yang banyak. Yang pertama yaitu remaja merupakan aset sumber daya manusia yang besar bagi Indonesia. Dengan bertambahnya remaja, maka semakin bertambah pula sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Tapi syaratnya remaja itu harus remaja Indonesia yang berkualitas. Akan tetapi peningkatan jumlah remaja membawa konsekuensi. Konsekuensinya yaitu remaja harus menjadi remaja yang sehat, yaitu remaja yang tidak merokok, tidak melakukan seks bebas, dan tidak mengkonsumsi narkoba. Kemudian remaja harus menjadi remaja yang terdidik, artinya remaja yang memiliki pendidikan dan keterampilan sebagai modal untuk produksi. Yang ketiga, remaja harus menjadi remaja yang berkarakter, berbudi pekerti, dan mampu bekerja bersama. Kemudian, remaja yang bagaimanakah yang perlu kita harapkan, atau remaja yang bagaimanakah keadaan remaja itu? Pertama, remaja adalah masa yang rentan, di mana
seorang memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam upaya pencapaian jati dirinya, sehingga menimbulkan keinginan untuk mencoba berbagai aktivitas. Masa remaja merupakan masa yang banyak mencari pengalaman baru dan pembentukan sikap. Perilaku remaja yang bertanggung jawab pada keluarga, teman, lingkungan, pendidikan, dan tempat tinggal. Saat ini sering kali kita dengar bahwa perilaku remaja yang kurang baik, misalnya tawuran pelajar, ya, kemudian penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Tren remaja juga yaitu remaja yang suka pada mode, tren mode, fashion, ya, kemudian pacaran. Ya. Akan tetapi remaja yang berkualitas adalah remaja yang proteksi diri dan kemampuan untuk memilah kegiatan yang bermanfaat atau tidak. Sebagian dari mereka menggunakan masa mudanya untuk belajar dan berkarya. Kemudian, bagaimana remaja yang berkarakter itu? Sampaikan yaitu pengertian karakter. Karakter adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Karakter bukan hanya dilihat dari penampilan dan cara berpakaian, tetapi karakter adalah kepribadian, perilaku, dan watak. Remaja yang berkarakter, remaja yang unggul adalah remaja yang religius, mampu melakukan hal yang terbaik bagi diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, bangsa, dan negara. Melakukan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, serta pandai bersyukur. Melakukan terbaik bagi diri sendiri adalah bertanggung jawab, berusaha, mengembangkan diri dengan belajar, mencari pengetahuan dan pengalaman, berupaya agar diri menjadi sehat, cerdas, dan produktif. Sedangkan melakukan terbaik kepada semua manusia adalah melakukan interaksi, toleransi, mempunyai rasa empati dan simpati yang baik. Melakukan yang terbaik kepada bangsa dan negara adalah ikut serta menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Kemudian, bagaimana menjadi remaja yang religius? Religius merupakan salah satu ciri remaja berkarakter, karena dengan religius maka seorang meyakini adanya Tuhan dan berusaha mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Hal itu sama artinya dengan selalu berusaha melakukan hal yang baik dan menghindari perilaku-perilaku yang buruk. Kemudian, apa itu religius? Religius berasal dari kata religi yang berarti nilai kerohanian atas dasar kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Religius adalah sifat seseorang di mana sikap dan tindakannya didasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan. Remaja yang religius adalah remaja yang selalu percaya pada Tuhan, yaitu memiliki agama, sikap dan tindakannya selalu berdasarkan kepada kepercayaan pada Tuhan. Ciri-ciri remaja yang religius. Yang pertama, remaja yang religius itu memiliki agama. Agama merupakan jalan hidup atau way of life, suatu jalan yang konkret karena agama mengajarkan aturan-aturan kehidupan manusia yang dapat menjadikan pedoman hidup manusia. Agama itu mengajarkan kepercayaan atau keimanan adanya Tuhan yang mengatur segala kehidupan manusia. Agama itu penting karena merupakan sumber moral, petunjuk kebenaran, memberikan bimbingan rohani baik di saat suka maupun duka. Memiliki agama saja tidak cukup, tetapi agama harus disertai dengan ibadah, karena beribadah merupakan bentuk cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Ciri yang kedua adalah hati-hati dalam berkata dan bersikap.
Berkata dan bersikap merupakan bagian dari interaksi manusia dengan sesama. Menjaga perkataan dan sikap merupakan perintah Tuhan. Ucapkanlah sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan orang lain. Karena jika tidak dikendalikan, maka lidah mampu menyakiti perasaan orang lain. Sehingga ada istilah, tajamnya pisau tak setajam lidah. Remaja religius pasti akan berusaha menjaga sikap dan perilakunya, sehingga bersikap baik dan santun serta tidak melanggar larangan Tuhan. Yang ketiga, ciri remaja yang religius ketiga adalah terus berusaha, jangan putus asa, bersyukur, dan jangan lupa bekerja. Berusaha merupakan bentuk upaya yang harus dilakukan seorang untuk meraih cita-citanya. Kewajiban manusia adalah berusaha, sedangkan hasilnya merupakan ketentuan dan kuasa Tuhan, sehingga manusia juga wajib berdoa. Tidak mudah menyerah dan putus asa merupakan ciri-ciri remaja yang religius, karena meyakini bahwa segala hasil yang diterima mutlak ketentuan Tuhan yang harus disyukuri. Jika gagal, maka harus diupayakan lagi. Sekarang, bagaimana menjadi remaja yang sehat? Sehat merupakan salah satu ciri remaja berkarakter, karena sehat merupakan modal untuk meraih masa depan yang hebat. Sehat meliputi 3 hal, yaitu sehat fisik, sehat sosial, serta sehat psikologis. Sehat fisik berkaitan dengan kekuatan badan dan bebasnya tubuh dari berbagai penyakit. Sehat sosial berkaitan dengan interaksi sosial dengan orang lain, sedangkan sehat psikologis meliputi kesehatan pikiran dan mental. Berikutnya, sehat menunjukkan salah satu parameter remaja berkualitas, karena dengan sehat remaja mampu beraktivitas dan berpikir. Sehat bukan hanya diraih dengan olahraga, tetapi sehat adalah tidak merokok, tidak minum minuman yang memabukan, tidak menggunakan narkoba, dan tidak melakukan seks bebas. Konsumsi rokok dapat menimbulkan dampak negatif untuk kesehatan bagi perokok aktif maupun pasif. Meminum minuman keras dapat menghilangkan akal sehat, mabuk, sehingga tidak dapat berpikir jernih dan sehat. Akibatnya, tindakan yang dilakukan menjadi tidak terkendali. Demikian juga dengan narkoba. Seks bebas merupakan parameter perilaku tidak sehat, karena seks bebas memiliki kecenderungan untuk menggunakan obat-obatan kimia, rentan terjangkit HIV atau AIDS, dan penyakit menular seksual. Selain itu, melakukan seks bebas di usia dini yang mengancam kehamilan usia muda berpotensi untuk aborsi yang membahayakan nyawa. Nah, sekarang simaklah bagaimana caranya agar tetap sehat fisik. Sehat fisik merupakan suatu yang harus dijaga dan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa usaha untuk menjaganya. Beberapa hal yang dapat dilakukan remaja untuk mencapai sehat, di samping tidak mengkonsumsi rokok, minum-minum keras, narkoba, serta melakukan seks bebas, remaja dapat melakukan hal-hal berikut dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama, bangun pagi-pagi dan melakukan olahraga rutin. Sarapan karena penting untuk energi aktivitas. Makan makanan yang asuh. A artinya aman, dikonsumsi, tidak mengandung zat atau bahan kimia berbahaya. S yaitu sehat, mengandung gizi yang diperlukan tubuh. U artinya utuh. 4 sehat 5 sempurna. Dan H artinya halal, memakan makanan yang tidak dilarang dalam agama. Yang ketiga, tidak begadang karena dapat merusak organ tubuh, mengganggu sistem kinerja metabolisme tubuh. 4. Pola hidup bersih seperti mandi, mengganti pakaian, rajin mencuci, dan membersihkan lingkungan akan menjauhkan diri dari bibit penyakit. Kemudian
Kalau bepergian, pakailah masker. Berikutnya, bagaimana fenomena seks bebas dan dampaknya? Hasil survei demografi. Selanjutnya Bapak akan memberikan gambaran bagaimana seks bebas rentan terhadap HIV. Fenomena seks bebas dan dampaknya. Hasil survei dan Kesehatan Indonesia tahun 2007 menunjukkan bahwa usia pacaran pertama kali adalah usia remaja, ya, yang duduk di bangku SMP dan SMA. Pacaran yang tidak terkendali merupakan awal dari seks bebas. Seks bebas dalam hal ini adalah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Seks bebas dapat menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama yaitu hamil sebelum memiliki resiko melakukan aborsi. Yang kedua, seks melakukan berganti-ganti pasangan atau dengan pasangan yang mengidap HIV, rentan terhadap penyakit HIV. Seks yang dilakukan tidak sehat dengan pasangan yang mengidap penyakit menular seksual dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit tersebut. Kemudian sehat sosial. Yang bagaimana yang disebut dengan sehat sosial? Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Seorang yang sehat sosial adalah orang yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial terhadap orang lain sehingga mendorong dirinya untuk berinteraksi dan bersosialisasi dalam masyarakat. Ciri-ciri orang yang sehat sosial: 1. Bukan menyendiri dan egois. 2. Menjalin sosialisasi, interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kebersamaan dan kerjasama. Sedangkan sehat fisiologi yaitu 1. Ciri-cirinya mampu mengendalikan pikiran, yaitu berusaha berpikir jernih dan memikirkan hal-hal yang positif. 2. Menggali potensi, minat, dan bakat diri. Orang yang sehat psikologis berusaha untuk mengendali diri sendiri untuk yaitu baik itu potensi diri, minat maupun bakat yang dimiliki. Dengan demikian, ia menjadi terdorong mengembangkan diri, bersedia menggunakan potensi dan bakatnya untuk melakukan hal yang bermanfaat. Yang ketiga, pikiran lebih fokus untuk merencanakan, berusaha dan melakukan hal yang terbaik di masa kini. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang. Sekarang, bagaimana menjadi remaja yang cerdas? Cerdas merupakan salah satu ciri remaja berkarakter, karena cerdas merupakan modal untuk berkarya, meraih prestasi dan hidup gemilang. Apa itu cerdas? Ada 3 jawaban. Yang pertama, cerdas adalah sempurna perkembangan akal budi untuk berpikir, mengerti dan sebagainya, tajam pikiran dan mudah memahami. Menghambat kecerdasan ketika diajak dalam hal positif dan kebaikan, seringkali remaja menjawab, "Aku tidak bisa." Sebelum pernah mencoba, terkadang seorang menganggap dirinya tidak bisa. Inilah yang disebut kalah sebelum berperang. Yang kedua, aku tidak mau. Sebelum menghadapi dan menjalani seorang, terkadang enggan dan tidak mau mengikuti kegiatan sebelum dengan berbagai alasan dan kekhawatiran. Dan yang ketiga, aku malas. Malas merupakan penghambat kecerdasan, karena dengan malas, maka seorang tidak akan melakukan hal yang positif untuk meningkatkan wawasan keterampilan. Kemudian, bagaimana dampak malas belajar dan menggali potensi diri? Bahwa kita atau kalian ingin menjadi remaja yang emas atau remaja yang berkualitas. Usia emas adalah usia remaja. Digambarkan bahwa seorang anak yang rajin belajar sejak dini, maka ketika menginjak usia dewasa, mereka akan diterima dalam dunia kerja sehingga masa tuanya akan bahagia dengan tabungan yang tersedia. Di sisi lain, digambarkan remaja yang bermalas-malasan ketika remaja, ketika dewasa mereka mengalami kesulitan.
untuk mendapatkan kerja, akhirnya tidak mempunyai modal kecerdasan, juga keterampilan terbatas untuk masuk dunia kerja, dan selanjutnya menjadi penganggur. Pada masa tuanya mereka tidak berdaya dan tidak produktif lagi. Kemudian bagaimana modal penting untuk produktif? Menceritakan bahwa seorang putus asa mendapatkan kerja karena tidak dapat menamatkan pendidikan di bangku sekolah. Sedangkan salah seorang temannya memberikan motivasi bahwa pekerjaan itu dapat diperoleh. Pendidikan itu penting, tetapi kemauan atau tekad yang kuat merupakan hal terpenting untuk menjadi produktif. Melalui kemauan yang tinggi, maka seorang memiliki semangat melatih untuk dirinya untuk memiliki keterampilan dan wawasan luas melalui lembaga sumber informasi. Dengan demikian, maka modal untuk berkarya adalah telah didapatkan. Kemudian bagaimana untuk menjadi remaja yang cerdas dapat dilakukan melalui beberapa hal. Satu, berpikir tepat, yaitu berlatih mengambil keputusan serta tepat dalam segala kondisi. Keputusan yang tepat dalam hal melakukan pilihan, memberikan solusi dan tindakan. Jiwa leadership dan entrepreneurship. Remaja yang cerdas adalah remaja yang memiliki jiwa leadership dan entrepreneurship. Jiwa kepemimpinan menunjukkan keberanian untuk tampil depan menjadi pemimpin dan mengkoordinasi. Sedangkan jiwa kewirausahaan menunjukkan keberanian untuk mandiri. Berkreativitas yaitu mau berkreasi dan terus mengembangkan kreasi. Berinteraksi sosial yaitu kecerdasan otak diimbangi dengan kecerdasan sosial yaitu berinteraksi dengan orang lain agar kecerdasannya bermanfaat bagi orang lain. Kemudian bagaimana menjadi remaja yang produktif? Remaja berkarakter mulia adalah remaja yang berusaha produktif dan bermanfaat untuk melakukan yang terbaik. Untuk berkarya itu, maka Bapak akan menyampaikan untuk berkarya dan bekerja. Selanjutnya, apa itu produktif dan remaja produktif? Produktif adalah kemauan untuk menghasilkan sesuatu atau banyak mendatangkan hasil. Dengan kata lain, produktif dapat diartikan sebagai menghasilkan. Remaja produktif adalah remaja yang berusaha memanfaatkan waktu, bergerak dalam hal yang positif untuk menghasilkan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Kemudian berkarya selagi muda. Ada hal-hal yang perlu untuk melakukan kegiatan atau langkah untuk menjadi remaja yang produktif dan mandiri. Yang pertama yaitu menggali ilmu sebanyak mungkin. Yang kedua, berani mencoba berkarya dan bekerja. Yang ketiga, mencari kesempatan dan menggunakan peluang. Yang keempat, lakukan apa saja yang bisa. Dan yang keempat, fokus dan tekun. Kemudian yang terakhir yaitu jadilah remaja yang IPIT dan BAB, BB ya. IPIT artinya remaja yang beriman, P-nya artinya pendirian teguh, A-nya adalah akademis atau cerdas, dan D-nya dharma bakti. Dengan bekal tersebut ditambah dengan bermasyarakat dan berkarakter, maka insya Allah kalian akan menjadi remaja yang religius, sehat, cerdas, dan produktif. Demikian paparan Bapak mengenai ayo menjadi remaja yang berkarakter. Sekian, mohon maaf bila ada kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.